kita ketemu lagi di contoh kasus berikutnya, terutama dalam proses persetujuan sebuah data atau dikenal dengan istilah approve. Yang akan kita angkat contoh di sini, jadi saya perlihatkan dulu database-nya, itu melakukan persetujuan atas transaksi yang pernah dibuat di seri master detail. Ya, jadi anggaplah ini adalah transaksi yang sudah diput, lalu memerlukan tahapan berikutnya yaitu tahap disetujui atau tidaknya ini transaksi. Jadi case-nya kira-kira seperti itu. Transaksi yang disetujui ini akan disimpan di sebuah tabel dengan nama jual setuju. Nah, jadi di sini di tabel ini disiapkan kolom nomor persetujuannya, lalu tanggal disetujui, lalu nomor persetujuan nomor penjualan yang disetujui, nomor jual yang asalnya dari jual masternya, kemudian kode koordinator. Kode koordinator di sini yang dimaksud adalah yang menyetujui penjualan ini. Ya, jadi itu kira-kira konsepnya yang akan dibuat. Pertama kita akan membuat dulu daftarnya, ya. Nah, daftar persetujuan ya kira-kira kurang lebih seperti ini. Semua data penjualan yang dari master itu kita tampilkan semua terlebih dahulu. Jadi kemungkinan data ini nantinya ada baris yang masih kosong nomor persetujuannya, itu menandakan bahwa penjualan tersebut belum disetujui. Kemudian demikian juga tanggal setuju, ada kemungkinan ada baris di sini di tampilan nanti yang masih kosong. Nah, itu menandakan bahwa transaksi tersebut belum disetujui. Kemudian berikutnya adalah jumlahnya atau nilai daripada transaksinya. Kemudian berikutnya adalah view. Jadi kita bisa melihat data transaksinya ini. Kalau data transaksinya tersebut sudah disetujui, berarti lengkap informasinya siapa yang menyetujui. Kemudian untuk update, tentunya yang bisa terisi kolom update-nya di sini hanya untuk baris yang sudah ada nomor persetujuannya. Kolom terakhir adalah kolom status. Kolom status ini bertuliskan batalkan kalau data ini sudah ada persetujuannya. Jadi sebenarnya konsepnya sama dengan menghapus. Sedangkan untuk yang masih kosong, tulisan yang dimunculkan adalah setujui sekarang. Nah, itu kira-kira konsep yang kita mau buat ya. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu controllernya ya, standar controller, sebuah file controller. Lalu metode yang pertama dibuat adalah metode index. Sekarang kita buat controllernya dengan nama controller adalah persetujuan jual. Jadi kita beri nama persetujuan jual dulu, lalu kita buat sebuah controller dengan nama persetujuan underscore jual.php. Kemudian kita buat kelasnya kelas persetujuan jual extends controller. Nah, sekarang kelas sudah jadi. Berikutnya di dalam kelas ini kita akan buat sebuah metode public function. Nama metodenya adalah index. Nah, di metode index ini kita akan menampilkan daftarnya. Karena akan menampilkan berarti sebelumnya disiapkan datanya. Sekarang yang pertama kita siapkan dulu datanya, tentunya melalui model. Nah, sekarang kita buat terlebih dahulu modelnya. Nama modelnya M persetujuan jual. M persetujuan jual.php. Jual. Metode pertama yang kita ambil adalah membuat metode ambil persetujuan. Jadi public function, kemudian ambil persetujuan. Berarti data yang diambil di sini adalah semua data. Ingat, yang akan kita ambil, kita relasikan antara tabel penjualan dengan tabel yang persetujuan. Buat SQL-nya, SQL ya, select, kemudian tabel M jual master titik. Nah, sekarang kita tentukan kolom-kolom apa saja yang akan kita ambil dari master ini. Nah, oke. Anggaplah kita ambil semua ya, tapi saran saya jangan pakai bintang, karena kalau kita pakai bintang maka kita tidak bisa memodifikasi penamaan kolom. Nah, sekarang kita butuhkan, kita ingin ID ini nama kolomnya nanti ID jual, di otomatis harus master jual ID lalu as
ID jual. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita pakai bintang, maka kolom ID itu tidak bisa dimodifikasi penamaannya. Permasalahannya kenapa harus kita modifikasi? Karena di jual persetujuan ini ada juga kolom ID dan ini kita perlukan juga ya. Ini kita perlukan juga ID-nya. Nah, oleh karena itu supaya tidak konflik ada dua kolom ID yang sama, maka harus dimodifikasi. Oke, kita lanjut ID jual, lalu kita ambil kolom yang lain dari tabel masternya, nomor jual ya. Jadi jual master titik nomor jual, nomor jual. Nah, ini tidak perlu kita modifikasi, tidak perlu memberikan as karena kebetulan tidak ada yang sama di tabel yang lain ya. Lalu berikutnya jual master titik tgl jual, kemudian jual master titik kode pelanggan, lalu berikutnya jual master titik keterangan. Kita sudah ngambil semua kolom yang ada di tabel jual master. Untuk yang ini bisa diatur ya kolom apa saja yang diambil, sesuaikan kebutuhan. Kalau sekarang saya coba ambil semua untuk mengantisipasi jangan sampai besok-besok kita butuhkan kolomnya. Nah, tapi kalau sudah bisa dipastikan bahwa ini pasti tidak dibutuhkan, maka tidak perlu diambil. Misal keterangan sudah dipastikan kita tidak butuhkan, maka cukup sampai begini ya. Nah, oke. Berikutnya kita ngambil lagi kolom-kolom yang ada di tabel persetujuan. Nah, sekarang ini saya coba ambil juga sebuah, tapi kolom ininya saya akan jadikan penamaan ya. Jadi ID setuju. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita select lagi jual persetujuan, ambil kolom ID, tapi kolom ID ini ganti namanya menjadi ID setuju ya. Jadi di fisiknya di sana di tabelnya tetap ID, tapi dari sisi tampilan kita gunakan penamaan ID setuju. Lalu kolom berikutnya adalah nomor setuju, nomor setuju ya, no setuju. Lalu berikutnya adalah tanggal setuju, tgl setuju ya. Kemudian berikutnya nomor jual tidak perlu kita ambil karena tadi sudah ada. Nah, berikutnya kita ambil adalah kode koordinator, kode koor. Nah, itu kira-kira kolom yang kita butuhkan. Nah, kemudian berikutnya disebutkan from, asalnya itu dari tabel master jual ya. Kemudian di join. Nah, kuncinya di sini jangan pakai inner join. Kalau pakai inner join berarti yang ditampilkan itu yang ada di kedua belah pihak. Sementara tadi yang kita rencanakan di sini adalah semua data penjualan sekalipun belum ada nomor persetujuannya itu akan kita tampilkan di dalam daftar. Jadi otomatis kita harus menggunakan left join. Ingat left join itu, left itu master jualnya yang berposisi di kiri. Jadi kata left join, ambil semua yang ada di sebelah kiri. Left join ya. Kemudian jual persetujuan. Kemudian setelah bergabung disebutkan lagi apa yang bisa menghubungkan antara tabel yang di join ya. Master jual titik nomor jual itu dihubungkan ke jual persetujuan titik nomor jual. Nah, kira-kira ini simpel bahasanya ya. Nah, ada satu permasalahan yang harus kita antisipasi dari sekarang. Tadi ada kemungkinan datanya di tabel jual sudah ada, tapi di persetujuan belum ada. Nah, kalau begitu yang jadi datanya adalah
ID setuju itu dalam kondisi itu dia nilainya apa di baris tersebut, kan? Karena di penjualannya ada, tapi di tabel persetujuannya tidak ada. Sementara kita minta ditampilkan ID-nya ini, ID persetujuan, atau nomor persetujuannya kita minta ditampilkan, sementara belum disetujui. Nah, data yang akan tampil ketika seperti itu untuk di kolom ini, khususnya yang asalnya dari jual persetujuan. Oke, ini jual persetujuan sebaiknya berikan di depannya ya. Ini jual persetujuan. Oke. Nah, sebenarnya tidak wajib ya. Sebenarnya tidak wajib disebutkan nama tabelnya, dengan catatan bahwa kolom-kolom tersebut tidak memiliki kesamaan di tabel yang lain. Nah, yang akan jadi bermasalah kalau misal tanggal setuju, kita minta tanggal setuju, boleh disebutkan seperti ini dengan catatan bahwa dari sekian tabel yang digunakan di dalam query ini tidak ada kolom tanggal setuju, cuma satu tabel yang memiliki tanggal setuju. Boleh seperti itu. Nah, itu kan agak ribet menjadinya. Jadi untuk memastikan bahwa kita tidak salah, maka sebaiknya dilengkapi saja seperti ini ya. Oke, kita kembali ke persoalannya tadi. Data di master jualnya sudah ada, tapi di persetujuannya belum ada. Jadi tanda tanya, nomor setujunya berapa ditampilkan, tanggal persetujuannya berapa. Nah, ini jadi permasalahan. Nah, agar tidak konflik seperti itu, karena nilai yang ditampilkan ini pasti nilainya 0, maka diantisipasi. Jadi cara antisipasinya begini. If 0, ya, katanya kalau ini 0, dia diganti menjadi apa? Nah, misal gini, kalau dia kosong 0, maka nomor persetujuannya saya isi dat saja. Lalu disebutkan apa nama kolomnya nanti hasilnya. Nama kolomnya saya tetap ngikut dari sini as nomor setuju, kira-kira begitu. Lalu hal yang sama kira-kira di sini ya, ini karena ada kemungkinan ID-nya masih blank, masih kosong. Nah, kita isi if 0, kalau nomor ID persetujuannya belum ada, dah yang ditampilkan angka apa? Oke, bisa kita kasih ya, seperti begini, atau mungkin kita jadikan 0. Bisa jadi begitu. Jadi kalau belum ada nomor persetujuannya yang muncul ada 0. ID-nya adalah 0. Oke. Sekarang saya kasih begini dulu ya, supaya seragam. Tanggal ya. Diantisipasi juga if 0, artinya kalau masih kosong tanggal setujunya, yang ditampilkan apa? Ya. As tanggal setuju. Nah, demikian juga ini koordinatornya. Kalau belum disetujui berarti kan koordinatornya masih kosong. Dan nilainya pasti blank kalau tidak dibuatkan if 0. If 0, kalau masih kosong, tampilkan saja seperti ini. As kode koordinator. Kira-kira begitu cara melakukan seleksinya ya. Nah, ini masih bisa di-combine dengan tabel yang lain. Misal nama koordinatornya akan diambil, berarti di-join lagi. Nah, lalu jumlahnya mau diambil, di-join lagi. Oke. Tadi kebetulan kita butuh jumlahnya gitu ya. Tadi kita butuh jumlahnya. Nah, nanti kita modifikasi. Jadi biar di awal kita kosongkan dulu jumlahnya, tidak ada yang kolom jumlahnya diisikan yang tampil. Nanti baru belakangan kita tampilkan kolom jumlahnya gitu ya. Nah, poin utama kita yang pertama, tampil dulu datanya minus kolom jumlah. Nah, berikutnya kita ke controller ya, menggunakan model ini untuk memastikan apakah datanya sudah berhasil diambil. Oke, kita buat lagi di sini hasil select ya. Kita beri indeks.
persetujuan, atau kita lebih singkat saja, setuju. Nah, itu dari this. Gunakan model, nama modelnya M, persetujuan jual, persetujuan jual atau jual persetujuan ya, persetujuan jual. Lalu kita minta untuk menjalankan metode ini, ambil persetujuan ya. Nah, sekarang kita uji dulu ya, apakah hasil select ini sudah ada nilainya. Nah, kita cetak var biasa untuk memastikan bahwa model ini sudah bekerja dengan bagus dan datanya sudah ada di dalam sini. Lalu kita tadai. Nah, sekarang kita coba ya, localhost ERP tutorial, namanya tadi, kontrolernya persetujuan jual, persetujuan tutorial, persetujuan jual. Oke, unexpected persetujuan jual line 18. Line 18 di model line 18 berarti ada di sini. Oke, ini titik komanya. Sekarang kita pastikan tabelnya jual persetujuan ya, harusnya jual persetujuan. Mestinya modelnya tadi di sini M jual persetujuan. Atau kita ganti ya. Kita ganti dulu sebelum terlalu jauh. M jual persetujuan. Lalu nama filenya juga kita ganti. Kita rename M jual persetujuan supaya kita konsisten dari sisi penamaan. Persetujuan ya. Kontrolernya kita beri nama juga jual persetujuan. Kita rename jual persetujuan. Oke. Pasti di sini kita ganti juga jual persetujuan. Oke, sekarang kita uji coba lagi. Di sini yang kita panggil adalah controller jual persetujuan. Nah, nama kelasnya ya, nama kelasnya, nama kelas yang dipermasalahkan tadi adalah kelas jual persetujuan. Kelas jual persetujuan. Nah, ini M jual persetujuan. Modelnya kita cek yang error, kelas jual persetujuan tidak ditemukan ya. Oke, paham. Di controllernya tadi ya, controllernya kita ganti di sini, harusnya jadi juga jual persetujuan. Oke, sekarang kita cek. Oke, nah, datanya ini sepertinya belum kambil, yang ada cuma indeks 7, lalu datanya kosong. Nah, kita periksa di mana letak permasalahannya sampai model ini tidak berhasil mengambil data ya. Jual persetujuan, kita pastikan tabelnya jual persetujuan. Oke, sudah cocok. Lalu digunakan di sini left join, ambil semua yang ada di kiri, nomor jual dan nomor jual. Nah, oke. Kita belum
menambahkan, ya. Sorry. This, terlalu terburu-buru, data saya isi SQL lalu return this, data saya ambil banyak baris, ya. Oke, kita ulang, di refresh. Data terus master jual tidak ditemukan, yang ada jual master. Oke, jual master. Next lagi. Ya, function if null. Oh, harusnya if null, bukan inf null. If null, dia ini cek. Oke, sudah lengkap. Kita save, lalu kita uji. Tidak dikenal master jual master di sini. Jual master ketika di nomor jual master on. Nah, ini jual master. Oke, kita cek. Oke, nah, datanya kita sudah miliki, ya. Jadi datanya sudah ada. Nah, kita cek semua rata-rata belum ada ID persetujuannya, karena memang di tabel persetujuan ini masih kosong, sehingga informasi nomor persetujuannya masih kosong, ID-nya kosong, tanggalnya kosong, kode koordinatnya juga masih kosong, gitu ya. Nah, kalau datanya sudah clear seperti ini, sekarang kita sudah bisa desain view-nya. Nah, view-nya ini kita coba copy dari daftar penjualan saja, ya. Kita copy dari daftar penjualan, karena itu lebih mendekati. Kita copy yang penjualan daftar, tapi kita buat folder dulu satu di sini. Buat folder jual persetujuan, ya. Oke, kemudian kita save as. Ini mana yang daftarnya, ya. Kita copy daftar ini, copy. Kita tes, mudah-mudahan di sini bisa terpaste. Oke, bisa. Nah, kita rename fee jual persetujuan daftar, ya. Nah, di datanya di dalam sini, mulai kolom-kolomnya. Oke, mulai dari atas dulu, ya. Daftar persetujuan. Lalu ini akan diarahkan tetap ke controllernya jual persetujuan. Ini kita kosongkan dulu, mau diarahkan kemana, ya. Ini tombol tambahnya ini sebenarnya. Tombol tambahnya malah tidak ada, ya. Nah, tombol tambahnya ini tidak ada, jadi kita hilangkan. Karena di persetujuan tidak perlu ada tombol tambah. Berikutnya kita atur kolom-kolom sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama tadi nomor penjualan, oke, sudah cocok. Berikutnya adalah nomor persetujuan. Lalu tanggal persetujuan. Kemudian berikutnya jumlah view edit. Oke, hampir sama, ya. Kita sesuaikan, ya. Nomor penjualan, tanggal disetujui. Oke deh, kita ganti di sini tanggal disetujui. Kita cek judulnya sudah cocok. Oke, ID-nya ini kita ganti saja, ID persetujuan. Nah, kemudian datanya ini yang akan ditampilkan, ya. Data ini yang di each
ID-nya. Tentunya datanya asalnya dari sini tadi. Ya, datanya asalnya dari sini. Sekarang kita satu persatu tampilkan datanya. Di kolom pertama tadi adalah nomor penjualan. Oke, ini indeksnya adalah, kalau di controller tadi, setuju ya. Indeksnya setuju. Nah, ini kita ganti menjadi setuju. Ini kita ganti dengan baris setuju. Lalu ini view editnya kita kosongkan dulu ya. Oke, biar muncul tulisan biasa saja dulu. Di isinya kita akan sesuaikan, kita fokus ke sininya dulu. Pertama baris setuju. Nah, ini baris master kita ganti dengan baris setuju. Oke, baris setuju. Oke, yang pertama nomor jual. Oke, sudah cocok. Berikutnya adalah nomor persetujuan ya, ini no setuju. Kemudian berikutnya adalah tanggal setuju, berarti yang ini ya, tanggal setuju. Kemudian berikutnya adalah jumlah. Oke, untuk jumlah kita kosongkan dulu karena dari datanya belum ready ya. Kemudian berikutnya adalah kok kayak lebih ya, jumlah 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, berarti ini tidak ada ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Kita coba nih kan, 1 2 3 4 5 6 7. Terus ini 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ini kita ganti status ya. Kemudian coba kita cek di controller, belum kita panggil ya, di controllernya belum kita panggil untuk menampilkan tabelnya. Ditampilkan view, nama viewnya ada di folder jual persetujuan, nama filenya v jual persetujuan daftar. Oke, sekarang kita coba. Oke, undefined index setuju. Oke, ini permasalahannya pasti karena belum kita masukkan datanya ya, belum kita masukkan ke sini sehingga data tersebut tidak dikenal indeks setuju. Kita refresh lagi. Oke, datanya sudah muncul ya. Nah, sekarang kita mau tampilkan ya tulisan di sini antara setujui sekarang dan belum disetujui sesuai dengan yang ini. Sekarang ini untuk mempermudah, coba kita 1 2 ini ya kita isikan ke dalam tabel ya. Kita isikan ke dalam tabel untuk mengecek. Jadi nomor persetujuan ini, jual persetujuan, kita isi datanya terlebih dahulu ya, kita tambahkan data terutama tanggal ya, nomor transaksi ini sebagai konektor. Kita ambil beberapa transaksi, misal 8 lagi, kita ambil nomor transaksi, nomor jual ya, nomor jual. Oke, ini kita isi di nomor jual. Nah, misal nomor persetujuannya kita isi ST1, ini kita isi dengan ST2.
kode koordinatornya kita isi dulu sembarang. Nah, ini koordinator A, misal ini koordinator B. Ya. Tanggalnya boleh kita isi acak, sembarang tanggal dulu. Oke, ya. ID-nya nanti kan otomatis terisi. Oke, sekarang coba kita simpan. Cara simpannya bisa di sembarang entry yang di sini, kemudian kita make enter. Oke, kita lihat tabelnya. Oke, sudah ada. Berarti yang asumsi yang sudah disetujui adalah TJ2, TJ8. Nomor setujunya ini, oke, nomor setujunya ini harus kita ganti, jangan ST1 ya. Kita ubah ini ST2. Harusnya tidak boleh sama di sini nomornya, karena belum diatur menjadi unik. Nah, sekarang coba kita lihat datanya. Nah, ini sudah ada. Sudah ada persetujuannya. Sekarang kita mau munculkan di sini tulisan antara tadi batalkan dan setuju sekarang. Yang kondisinya ada isinya ini kita mau isi di sini menjadi batalkan. Yang belum ada kita mau isi tulisan dengan setuju sekarang ya. Nah, caranya kira-kira seperti ini. Nah, indikasinya antara yang disetujui dengan belum disetujui, ID setujunya, ingat tadi di model, ID setujunya pasti masih kosong ya. Coba kita lihat modelnya, model-model. ID persetujuannya ini pasti masih seperti begini. Atau begini, coba kita cek ya untuk membantu kalian. Di bawahnya di sini kita tampilkan datanya. Oh, ini kita fungsikan terlebih dahulu ini tabelnya ya, data tabelnya yang ada navigasinya. Ini tidak berfungsi karena tadi ID-nya di atas kita ganti dengan, nah ya, tadi adanya ini tabel persetujuan. Nah, di bawah kan sudah ada karena ini kopian, maksudnya 37 di sini. Oke, kita refresh. Nah, sekarang ini coba kita tampilkan datanya di sini ya, datanya sesuai dengan hasil cetak VAR. Jadi ada caranya, kita tampilkan di sini. Ini untuk membantu cross check data ya. Nanti dihilangkan lagi, tidak ditampilkan. Caranya kira-kira begini. Coba kita buka controllernya. Sepertinya bisa seperti itu. Di sini ya, kita tambahkan cetak VAR di bawahnya. Jadi setelah ditampilkan kemudian muncul cetak VAR. Cetak VAR, kita tampilkan hasil select ini. Oke. Tapi tidak usah didai. Coba kita refresh. Mudah-mudahan data. Oh, datanya tidak tampil. Ini tuh ada data di bawah. Ini hasil cetak VAR. Sudah di luar dari formulir sebenarnya. Sudah di luar dari halaman view. Ini kan bagian tersendiri. Nah, untuk membantu kita mengontrol, jadi sambil bolak-balik kontrol datanya sudah cocok tidak. Nanti cetak VAR-nya itu dihilangkan supaya ini tidak ada yang tampil di sini ya. Kita mau cek yang tadi. Cek yang tadi maksudnya yang seperti ini. Ini coba TJ02 pasti ID-nya sudah terisi. Nah, ini TJ02 ID-nya sudah ada satu. Yang TJ8 coba kita lihat TJ8, cari TJ8. TJ8 kita find mana TJ8. Tidak kelihatan ya, ini TJ8 tuh ID-nya 2. Tapi yang belum ada ya, yang belum disetujui, pasti ID setujunya masih kosong. Nah, sekarang kita mau berlogika begini. Kalau ID setujunya masih kosong, tampilkan tulisan setuju sekarang. Selain itu, maksudnya tidak kosong, ada isinya, yang ditampilkan adalah batalkan karena asumsinya sudah disetujui.
Nah, kita balik ke view-nya ya. Kita cek ke view, nah, khususnya yang ini di sini kita tampilkan tulisannya. Nah, bahasanya begini. Kita buka dulu tag PHP karena kita mau bermain if. Tag PHP. Terus jangan lupa tutup PHP-nya. Ya, tag PHP tutup. Nah, ya. If baris setuju, kolom ID setuju itu sama dengan ya, seperti ini, berarti masih kosong. Tolong tampilkan tulisan ya, tampilkan tulisan echo setujui sekarang. Else, jadi selain dari itu, else echo ini sorry titik koma ya, else echo batalkan ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, betul, setujui sekarang, batalkan. Nah, itu kira-kira tekniknya gitu ya. Berikutnya apa lagi yang kita mau modifikasi di sini? Saya pikir daftarnya sudah cocok ya. Nanti kita akan coba untuk langsung dieditnya dengan proses setuju sekarang dan batalkan. Oke, mudah-mudahan sampai di sini tidak menjadi kesulitan. Oke, sekarang ini kita hilangkan dulu ya. Kita lepaskan lagi yang ini karena kita anggap sudah selesai. Berarti di controllernya ini kita lepaskan cetak var-nya atau ditutup seperti begini supaya bisa berusaha masih bisa dipakai kalau kita butuhkan. Nah, oke, sudah clear di bawah. Nah, terakhir kita tambahkan kolom jumlah ya. Nah, kalau tidak salah menghitung jumlah pernah kita buat di model mjual master. Nah, ini ada jumlah di sini. Nah, sekarang kita ambil yang ini. Formula untuk jumlahnya. Ya, kita copy yang ini. Ketika menjumlahkan, kita paste di model yang tadi. Nah, di sini kita join. Kita joinkan lagi dengan yang tadi ya, kita joinkan dulu dengan yang tadi. Ini kita hilangkan tanda tutupnya, left join. Nah, ini berarti sudah. Ini kita gunakan inner join saja, inner join karena kalau jumlah ini pasti ada pasangannya di sini. Inner join jumlah, oke, lalu left join ini. Di selectnya di atas kita tambahkan satu kolom yang akan kita select. Jual master, ini masih jual master. Nah, udah di sini saja kita taruh. Di terakhir juga sih tidak apa-apa di sini ya, tapi saya mau satukan semua di sini. Tidak apa-apa ya di terakhir ya, di sini koma lagi. Rekapnya tadi, rekap namanya, ini kan namanya rekap. Oke, rekap detail, titik jumlah. Lalu di daftarnya kita tambahkan jumlah ya. Mana tadi jumlahnya ya, di sini. Oke, kita copy dulu yang ini, taruh di sini untuk jumlah. Nah, sekarang kita refresh lagi. Oke, jumlahnya sudah muncul. Oke, saya kira itu cara proses pembuatan daftar untuk data yang akan disetujui ya. Berikutnya kita akan bahas bagaimana untuk update-nya
bagaimana untuk setuju sekarang dan batalkan. Jadi pada dasarnya setuju sekarang itu adalah menambahkan, dan batalkan itu pada dasarnya adalah menghapus. Mungkin yang view saya tidak akan bahas karena akan sama dengan cara menampilkan di edit, sama cara menampilkan ketika akan dihapus. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.